seharian berkegiatan. Gimana rasanya teman-teman? Luar biasa. Yang terhormat Kak Rizky Aminana selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara publik. Yang saya hormati Kak Melani Destika Sari selaku asisten dosen mata kuliah berbicara publik, dan tak lupa pada teman-teman sekalian mahasiswa Rombel yang saya cintai dan saya banggakan. Nah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang presentasi akademik. Nah di sini ada nggak teman-teman yang suka banget tentang sejarah kerajaan-kerajaan gitu, ada nggak teman-teman? Kebetulan banget di sini saya mau memaparkan materi tentang sejarah dinasti Tudor. Nah sebelum kita masuk ke materi, teman-teman ada yang tahu nggak sekarang yang menduduki tahta kerajaan Inggris saat ini itu namanya siapa? Siapa? Oh iya, benar banget. Jadi yang menduduki tahta kerajaan Inggris saat ini adalah Raja Charles III. Nah, Raja Charles III ini merupakan putra sulung dari pasangan Elizabeth II dan juga Pangeran Philip. Nah, kira-kira kalian tahu nggak saat ini kerajaan Inggris itu berasal dari dinasti atau wangsa mana? Nah, kerajaan Inggris yang menduduki tahta saat ini itu berasal dari wangsa Tudor, wangsa Windsor atau dinasti Windsor, ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngeh tadi itu kan aku menyebutkan bahwa Pangeran atau Raja Charles itu merupakan putra sulung dari Ratu Elizabeth II. Nah kira-kira kalian tuh pernah penasaran nggak sih siapa sih Ratu Elizabeth I? Apakah ibunya Ratu Elizabeth atau sepupunya atau siapa? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Oke teman-teman, karena belum ada yang tahu, jadi kita bakal ngulik sejarah awal dari berdirinya bangsa Windsor yang awalnya itu dimulai dari dinasti Tudor. Oke teman-teman, di sini kita mulai dari tokoh pertama atau yang bisa disebut sebagai tokoh utama berdirinya dinasti Tudor. Oke teman-teman, di sini yang pada saat pertama itu adalah Raja Henry ke-7. Nah, sebelum adanya dinasti Tudor ini, Inggris itu pernah dilanda perang saudara yang disebut Perang Mawar, teman-teman. Nah, Perang Mawar ini adalah perang dari kedua belah kerajaan yang merupakan keturunan dari Raja Richard III. Nah, Perang Mawar ini terjadi dari antara wangsa Lancaster yang disimbolkan dengan mawar merah dan juga wangsa York yang disimbolkan dengan mawar putih seperti itu. Nah, karena perang ini teman-teman, banyak sekali bangsawan dan rakyat yang meregang nyawa akibat perang saudara ini. Nah, kemudian salah satu tokoh yang sangat berani yang bernama Henry ke-7 ini merupakan salah satu keturunan dari wangsa Lancaster yang dari keturunan ibunya yang bernama Margaret itu berniat untuk menyatukan kedua belah dari kerajaan yang sedang bertengkar ini, teman-teman. Dengan cara apa? Ada yang bisa nebak? Betul sekali. Nah teman-teman, betul sekali, Raja Henry ke-7 ini memutuskan untuk menikahi salah satu putri dari pasangan Raja Richard dan juga Ratu Isabella dari Spanyol, yaitu bernama Elizabeth de York. Nah, Elizabeth de York ini adalah salah satu perwakilan dari wangsa York yang kemudian dinikahkan sebagai bentuk perdamaian antara wangsa Lancaster dan juga wangsa York. Dari pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama itu ada Arthur Tudor, yang kedua ada Henry Tudor. Nah, Henry Tudor ini yang akan kita bahas selanjutnya, teman-teman. Yang ketiga ada Margaret Tudor dan yang keempat ada Mary Tudor. Seperti yang aku jelaskan barusan bahwa salah satu tokoh dari keempat anak Henry ke-7 itu merupakan salah satu kontroversial banget dan juga sering banget memiliki polemik dengan banyak pihak, yang itu Henry ke-8. Nah teman-teman, pada dasarnya Henry ke-8 ini tidak diperintahkan untuk meneruskan tahta kerajaan ayahnya, karena pada awalnya dia itu kan anak kedua ya teman-teman, sedangkan dia masih punya kakak yang kakaknya itu laki-laki, jadi secara otomatis kakaknya itu yang harusnya menggantikan ayahnya. Namun Arthur itu ketika sudah menikah itu dia terkena penyakit sehingga meninggal muda, jadi otomatis untuk suksesi tahta kerajaan yang jatuh pada adiknya yaitu Henry ke-8. Nah, Henry ke-8 ini karena pada saat itu Inggris itu memiliki perjanjian atau aliansi dengan kerajaan Spanyol. Nah, fun fact
istri dari Arthur yang kakaknya tadi itu merupakan keturunan dari kerajaan Spanyol, sehingga Henry ini memutuskan ada sebuah langkah yang benar-benar cukup berani dan menimbulkan sebuah polemik. Ia berniat untuk menikahi mantan istri kakaknya tersebut, teman-teman. Jadi istilahnya itu kayak turun ranjang supaya aliansi antara kerajaan Inggris dan juga Spanyol itu tetap terjalin. Henry ke-8 ini juga terkenal karena dia itu sangat berani memisahkan kerajaan dengan gereja, dan juga dia itu punya 6 orang istri, teman-teman, dan dia dengan tega membunuh beberapa istrinya seperti itu. Kita mulai dari istri pertama, ini adalah Catherine of Aragon. Nah, Catherine of Aragon ini yang tadinya merupakan istri dari Arthur Tudor yang kemudian dinikahkan kembali kepada Henry ke-8. Nah, melalui pernikahan ini mereka menikahnya selama 24 tahun, teman-teman, dan karena berdasarkan aturan suksesi tahta kerajaan itu pewaris tahta itu harus laki-laki, sehingga Henry itu menuntut Catherine untuk melahirkan anak laki-laki. Namun takdir berkata lain bahwa Catherine ini tidak melahirkan anak laki-laki, teman-teman, melainkan melahirkan anak perempuan yang kemudian diberi nama Mary I atau Mary of England. Nah, karena keinginannya untuk memiliki seorang anak laki-laki itu tidak terpenuhi, jadi Henry itu memutuskan untuk ingin menceraikan Catherine ini, teman-teman. Tapi karena Catherine ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Inggris, dan juga dia ini sebagai kepala gereja Katolik, teman-teman, karena dia itu seorang penganut Katolik yang sangat taat, sehingga karena perceraiannya itu dibantah oleh Paus, Henry itu mau mengeluarkan aturan untuk mengubah kekuasaan dari Catherine menuju Henry sendiri. Dia menganggap bahwa dia ini yang seharusnya menjadi kepala gereja, seperti itu, teman-teman. Lalu karena perceraiannya itu tidak direstui oleh Paus, kemudian Henry itu berselingkuh dengan salah satu dayang dari Catherine of Aragon, yaitu Anne Boleyn. Nah, Anne Boleyn ini, teman-teman, juga seorang dayang, tapi meskipun dia dayang, dia juga seorang bangsawan, teman-teman, keturunan bangsawan. Dia seorang wanita yang sangat pintar, cerdas, dan juga tegas. Strategi politik, strategi berdagang, dan juga strategi perjalanan aliansinya itu sangat bagus, teman-teman. Nah, karena ia berpendidikan yang luas, berpendidikan tinggi, dia itu tidak mau dimaju oleh Henry ke-8, seperti itu, teman-teman. Sehingga Henry itu berusaha mendekati Anne itu 10 tahun lamanya, karena tidak diterima-terima, teman-teman. Meskipun Henry itu sudah memberikan banyak perhiasan, memberikan banyak aset, kekayaan, harta, dan sebagainya, itu sama Anne itu tetap gak mau diterima karena dia bersikukuh dia tidak ingin dimaju, seperti itu. Lalu, teman-teman, karena Anne ini merupakan penganut Protestan, jadi salah satu syarat apabila Henry mau menikahi Anne itu adalah kerajaan Inggris harus beragama Protestan, seperti itu. Nah, karena memang Henry-nya udah cinta mati banget sama si Anne, jadi dia memutuskan bahwa semua penganut kerajaan Inggris itu harus beragama Protestan. Padahal sejatinya kerajaan Inggris itu beraliansi atau di bawah namanya gereja Katolik, seperti itu, teman-teman. Nah, lagi-lagi pernikahan dari mereka ini tidak dikaruniai anak laki-laki, jadi mereka melahirkan anak perempuan yang bernama Elizabeth I. Nah, ini dia kenapa asal-usul dari Ratu Elizabeth II. Nah, kalau misalkan kalian penasaran Elizabeth I ini siapa, Ratu Elizabeth I ini merupakan anak dari pasangan Henry ke-8 dan juga Anne Boleyn, seperti itu, teman-teman. Nah, lagi-lagi karena dia tidak melahirkan anak laki-laki, tadinya dia itu mau diceraikan, teman-teman. Bayangin aja, udah 10 tahun ngejar, nggak melahirkan anak laki-laki, juga mau diceraiin aja gitu loh, teman-teman. Nah, karena si Anne ini benar-benar pintar, dia tuh nggak terima gitu loh kalau misalkan diceraikan tiba-tiba. Jadi si Henry itu memutuskan untuk berselingkuh lagi dengan dayang dari Anne Boleyn ini. Nah, ini dia yang berselingkuh dengan Henry ke-8. Ini merupakan salah satu dayang dari Anne Boleyn ya, teman-teman. Nah, karena
ceraikan begitu saja. Kemudian dia memfitnah si Anne Boleyn ini, memfitnah istrinya sendiri ini dengan dugaan kasus perzinahan dan juga perilaku incest, sehingga ia dijatuhi hukuman mati oleh suaminya sendiri dengan cara dipenggal. Dan fun fact-nya, Anne Boleyn ini merupakan anggota bangsawan pertama yang dieksekusi di hadapan publik, teman-teman, sehingga prosesi kematiannya ini dihadapkan secara publik gitu, teman-teman. Lalu meninggalnya si Anne, 3 bulan setelahnya itu Henry langsung meminang Jane Seymour yang merupakan dayang dari Anne Boleyn. Nah, Anne Boleyn ini kan tadinya menjadi ratu, tapi gak bisa melahirkan anak laki-laki, begitupun dengan si Catherine of Aragon. Nah, mungkin karena trauma atau apa, dia itu memutuskan untuk meminta Jane itu melahirkan anak dulu, dan jika anaknya itu laki-laki baru dia akan diangkat sebagai permaisuri atau queen consort gitu. Nah, lalu ternyata si Jane ini berhasil untuk melahirkan anak laki-laki, teman-teman. Nah, dengan lahirnya anak laki-laki ini, si Henry itu menepati janjinya untuk melantik si Jane ini untuk menjadi permaisurinya seperti itu. Nah, sayangnya 9 hari pasca si Jane ini melahirkan, ia terkena komplikasi pasca melahirkan dan juga harus menekan nyawa seperti itu, teman-teman. Nah, si Jane Seymour ini merupakan salah satu yang disebut sebagai istri kesayangan dari Henry ke-8 hanya karena ia berhasil melahirkan anak laki-laki, dan Henry pun berkata bila suatu saat ia sudah meninggal, ia ingin disatukan makamnya dengan Jane Seymour. Nah, ternyata sepeninggalnya si Jane itu, Henry itu benar-benar merasa terpuruk, teman-teman. Dia sedikit terganggu dengan kerjaan di kerajaan, sehingga banyak penasehat kerajaan yang memutuskan untuk mengenalkan Henry kepada perempuan lain supaya kesedihannya itu teralihkan, teman-teman. Nah, salah satunya ini adalah Anne of Cleves. Itu dikenakan oleh salah satu penasehat kerajaannya Henry dengan membawa 2 lukisan perempuan cantik yang keturunan Jerman. Nah, mata Henry itu tertuju pada salah satu lukisan perempuan cantik yang bernama Anne of Cleves, teman-teman. Nah, karena ia melihat bahwa Anne ini sangat cantik, terus di lukisannya itu benar-benar bagus, dia memutuskan untuk pihak kerajaan menjemput si Anne of Cleves ini untuk ditemukan kepada dirinya di kerajaan Inggris. Nah, ternyata datangnya mereka itu ini nggak memenuhi ekspektasinya si Henry, karena di lukisan itu kan Henry melihatnya dia cantik, terus kayak langsing gitu loh. Terus pas datang mungkin nggak sesuai ekspektasinya, tidak secantik yang ada di lukisan. Terus mohon maaf, dari segi penampilan itu kurang rapi dan ada aroma yang tidak sedap seperti itu, teman-teman. Namun sebelumnya itu kan Henry sudah bilang bahwa ia akan menikahi. Nah, jadi pernikahan itu tetap dilaksanakan ya, teman-teman, meskipun dengan paksaan seperti itu. Nah, ternyata pasca menikah itu Henry ini sadar bahwa Anne of Cleves ini sangat pintar, teman-teman. Dia bahkan diangkat menjadi penasehat utama dari Henry ke-8, tapi memang dia itu tidak secinta itu dengan Anne, karena memang karena dia mandang fisik mungkin ya, dan dari situ juga dia enggan untuk melakukan hubungan selainnya suami istri dengan si Anne of Cleves ini, teman-teman, sehingga itu diajukan sebagai sebuah tuntutan perceraian. Dan Anne of Cleves ini tuh menerima itu putusan perceraian dari Henry, teman-teman. Nah, itulah kenapa yang disebut Anne of Cleves ini merupakan mantan istri paling beruntung, karena dia merupakan sejauh ini dia adalah mantan istri dari Henry ke-8 yang bertahan hidup, teman-teman. Karena kan sebelumnya kan ada yang diceraikan, ada yang dieksekusi, ada yang meninggal juga. Nah, setelah diceraikan, Henry itu merasa berterima kasih kepada Anne karena menerima putusannya dengan baik dan juga tetap menjalin hubungan antara kerajaan Inggris, sehingga dia itu diberi hadiah istana, diberikan hadiah aset, terus domba dan sebagainya. Namun tetap memerintahkan Anne untuk tetap menjadi penasehat kerajaannya, sehingga disebutkan bahwa mereka ini terjalin kakak adik zone, karena Henry ini menganggap Anne itu sebagai adiknya, teman-teman, karena memiliki segi kepintaran yang mirip dengan Henry seperti itu. Lalu
istri yang kelima ada Catherine Howard. Nah, Catherine Howard ini teman-teman itu masih sepupuan dengan Anne Boleyn. Nah, disinilah letak sejarah ini terulang lagi teman-teman. Nah, Catherine dan juga Anne Boleyn ini merupakan keturunan bangsawan yang hobi menari, dan mereka sama-sama melihat Henry ke-8 ini pertama kalinya karena mereka menari di istana teman-teman. Nah, dari situlah Henry itu tertarik dengan mereka. Nah, pada saat itu Catherine ini berusia 16 tahun, sedangkan Henry sudah berusia 46 tahun. Namun si Catherine ini tetap menerima tambahan hari dari Henry ke-8 dan teman-teman, karena yang perempuan tahulah itu. Terus habis itu karena perbedaan usia yang cukup jauh, Henry itu malah kayak ngasuh anaknya gitu loh teman-teman, dan kayak malah ngomong sama si Catherine ini, padahal kan ambisi dia dari awal itu memang pengen punya anak, tapi karena dia udah cinta banget sama si Catherine Howard ini, Catherine itu nggak mau pengen punya anak dulu, dan si Henry itu menyetujui gitu loh teman-teman. Bahkan ambisi terbesarnya itu pun mampu ia uluhkan demi si Catherine Howard ini. Nah teman-teman, karena mungkin perbedaan usia yang cukup jauh dan Catherine ini juga masih muda gitu ya teman-teman. Nah, Catherine ini seusia dengan anak pertama dari Catherine of Aragon dan juga Henry ke-8 teman-teman, yaitu Mary I. Nah, akibat dari kesamaan umur tersebut membuat mereka itu berpolemik teman-teman. Nah, kemudian dari beberapa perilaku perselingkuhan yang dilakukan oleh Catherine ini diketahui oleh Henry ke-8 sehingga ia murka teman-teman, dan disinilah letak sejarah itu terulang lagi. Henry memutuskan untuk menjatuhi Catherine dengan hukuman mati dengan cara yang sama dengan Anne Boleyn, yaitu dipenggal di hadapan umum teman-teman. Lalu yang terakhir, istri yang terakhir itu adalah Catherine Parr. Nah, Catherine Parr ini disebut-sebut sebagai salah satu istri yang beruntung juga karena ia berhasil bertahan hidup melebihi dari masa hidup dari Henry ke-8 ini teman-teman. Catherine Parr ini juga merupakan salah satu, bisa dibilang ibu tiri yang baik karena ia berhasil menyatukan kembali hubungan antara ayah dan anak perempuannya yang tadinya itu tidak harmonis menjadi lumayan dekat lah gitu teman-teman, dan mengembalikan Elizabeth I dan juga Mary I ke dalam suksesi tahta kerajaan. Nah, Catherine Parr ini juga satu-satunya istri yang menemani Henry hingga akhir hayatnya, karena pada saat itu Henry itu sudah berusia tua, badannya gemuk sekali karena dia itu menderita penyakit gula teman-teman, dan kakinya itu mohon maaf sudah busuk gitu teman-teman. Dan Catherine Parr ini dengan sabar mengurusi si Henry ke-8. Nah, setelah ke-6 istri yang sudah saya paparkan tadi, ini adalah beberapa anak dari Henry ke-8 dari beberapa pernikahannya. Nah, yang pertama ini adalah Edward ke-6. Ini merupakan anak dari pasangan Henry ke-8 dan juga Jane Seymour. Dia diangkat menjadi raja di usia 9 tahun pasca meninggalnya ayahnya, yaitu Henry ke-8. Nah, karena mungkin ada tuntutan kerajaan yang terlalu besar di usianya yang masih muda, ia meninggal dunia di usia 12 tahun karena penyakit TBC teman-teman. Lalu karena pemerintahan dari Edward ini merupakan pemanut agama dari Katolik, jadi sedangkan si kakaknya ini merupakan penganut Protestan teman-teman, Protestan yang sangat taat, sehingga dia tidak mau bahwa kerajaan ini itu dikembalikan lagi ke Protestan seperti itu, sehingga ia memutuskan saudaranya atau keponakannya, yaitu Lady Jane Grey. Kalau misalkan teman-teman pernah tahu, dia merupakan ratu 9 hari karena pasca 9 hari ia dilantik menjadi seorang ratu, dia dieksekusi atau dikudeta oleh kakaknya si Edward, yaitu Mary I, karena tidak sesuai lah gitu dengan urutan suksesi kerajaan. Lalu tahta pindah ke Mary I. Nah, Mary I ini disebut memiliki sebutan terkenal yaitu Bloody Mary karena dia dengan tega berani untuk membunuh siapapun yang menganut agama selain Protestan, dan diperkirakan korbannya itu mencapai 200.000 teman-teman, dan dia bersumpah bahwa akan menghabisi siapapun yang tidak memeluk agama Protestan. Nah, karena dia juga tidak menikah, maka setelah ia meninggal tahta jatuh kepada adiknya yaitu Elizabeth I yang merupakan anak dari pasangan Henry ke-8 dan juga Anne Boleyn. Nah, karena
si Elizabeth I ini menyaksikan bahwa ibunya itu dieksekusi oleh ayahnya sendiri, dia memiliki dendam teman-teman kepada Henry alias ayahnya dengan memutuskan tidak ingin menikah demi untuk memutus hubungan darah dari dinasti Tudor, teman-teman. Nah, dari Elizabeth I ini, teman-teman, justru kerajaan Inggris itu dibawa ke mencapai masa keemasan dan disebut sebagai the golden age of dinasti Tudor seperti itu, teman-teman, karena aliansinya dalam berdagang, terus strategi perangnya, meskipun dia seorang perempuan dan tidak memiliki suami, dia sangat tangguh, merupakan wanita yang sangat tangguh seperti yang mencerminkan dari ibunya, teman-teman, karena ibunya pun juga tegas, pintar, dan hal tersebut diturunkan kepada Ratu Elizabeth I ini. Nah, teman-teman, juga Ratu Elizabeth ini merupakan salah satu tokoh yang memiliki julukan The Virgin Queen. Ada yang tahu itu apa? Oke, benar. Nah, Ratu Perawan, karena dia memutuskan tidak menikah dan dia menyatakan dirinya sudah menikah dengan kerajaan Inggris, teman-teman. Sehingga dia tidak ingin menikah, menolak semua perjodohan yang diberikan olehnya. Namun, kalau misalkan teman-teman itu ada yang beberapa penggiat dengan konspirasi elit global, di sini saya punya dua konspirasi tentang The Virgin Queen ini. Yang pertama, karena dia memang memiliki dendam kepada ayahnya sehingga ingin memutus hubungan darah dan dinasti Tudor itu ingin selesai sampai kepemimpinannya dia, sehingga tidak ada yang melanjutkan lagi kepemimpinan dari ayahnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah pada masa pemerintahan Henry dan juga istrinya yang bernama Anne of Cleves, itu Inggris itu dilanda sebuah penyakit atau wabah penyakit, teman-teman, sehingga anak-anak dari Henry itu diasingkan ke desa terpencil. Nah, teorinya atau konspirasinya, si Elizabeth ini sudah terpapar virusnya dulu, teman-teman, sehingga pasca diasingkan ini dia sudah tertular. Dan pada saat pengasingan itu dia diurus oleh pasangan suami istri yang merupakan pengawal dari kerajaan. Nah, ternyata si Elizabeth itu sudah meninggal, teman-teman, di situ. Nah, karena pasangan suami istri pengawal ini takut akan dihukum mati karena menyebabkan si Elizabeth ini meninggal, mereka memutuskan untuk mencari seorang anak yang kira-kira tuh mirip sekali dengan Elizabeth I ini. Namun ternyata yang ada itu justru anak laki-laki. Anak laki-laki ini lumayan mirip dari segi penampilan, perawatan, fisik, dan sebagainya dengan Elizabeth I. Kemudian mereka mendandani anak laki-laki tersebut dengan menggunakan perhiasan, menggunakan gaun-gaunnya Elizabeth I, dan kemudian pasca wabah itu mulai mereda, karena memang pada dasarnya Henry itu tidak terlalu dekat dengan anak-anak perempuannya, jadi Henry itu tidak tidak ngeh adanya perubahan dari anak-anaknya tersebut. Jadi kayak yaudah ini anak udah dibagi, yaudah gitu loh. Jadi si Henry itu nggak sadar bahwa ini tuh sebenarnya bukan anaknya Henry gitu, dan ini tuh laki-laki gitu. Nah, itulah beberapa teori konspirasi terkait The Virgin Queen dari Ratu Elizabeth I. Nah, teman-teman, di sini kalau misalkan teman-teman ada yang mau mengulik lagi tentang sejarah kerajaan Inggris, ini aku punya beberapa rekomendasi. Yang pertama ini film The Tudor, tapi untuk film ini teman-teman harus berhati-hati karena banyak sekali adegan-adegan yang kurang pantas ya, meskipun kalian usianya udah legal semua, tapi aku harapkan tetap berhati-hati dalam nonton. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau nonton filmnya, ini juga ada, kalian bisa cari di Spotify, itu ada grup yang namanya Six The Musical. Ini merupakan salah satu grup penyanyi perempuan yang dimana di sini tuh ada isinya 6 orang perempuan, dan fun fact-nya mereka itu suaranya tuh benar-benar mirip dengan ke-6 istri dari si Henry ke-8 ini, dan disebut-sebut mereka ini sebagai reinkarnasi dari istri Henry ke-8. Nah, ini di sini juga mereka menceritakan sejarah kerajaan Inggris itu melalui lagu, teman-teman. Jadi kalian bisa kepoin dari kedua rekomendasi yang aku kasih ini. Oke, teman-teman, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata yang mungkin menyinggung teman-teman. Cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.